Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Andayani, NIM 20223151 dari kelas 1D. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep filsafat yang ditinjau dari dimensi aksiologis. Yang pertama adalah pengertian aksiologi. Aksiologi berasal dari kata Yunani aksio yang berarti nilai dan logos yang berarti teori, yang berarti tentang teori tentang nilai. Aksiologis merupakan teori atau cabang filsafat tentang sesuatu yang mengkaji manfaat atau nilai dari ilmu yang diperoleh oleh manusia. Jadi, hakikat yang ingin dicapai aksiologis adalah hakikat manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aksiologis adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Objek kajian aksiologis menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu, karena ilmu harus disesuaikan dengan nilai budaya dan moral, sehingga fungsi nilai dapat digunakan dan dirasakan di masyarakat. Selanjutnya adalah objek aksiologi. Objek aksiologi dibagi menjadi dua, yaitu etika dan estetika. Yang pertama adalah etika. Makna etika dipakai dalam dua bentuk arti. Satu, etika merupakan suatu kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan-perbuatan manusia. Yang kedua, etika merupakan suatu predikat di mana untuk membedakan hal-hal perbuatan-perbuatan manusia-manusia lain. Tujuan dari etika adalah agar manusia mengetahui dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan. Di dalam etika, nilai kebaikan dan tingkah laku manusia menjadi sentral persoalan. Maksudnya adalah tingkah laku yang penuh dengan tanggung jawab, baik tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, alam, maupun terhadap Tuhan sebagai Sang Pencipta. Selanjutnya adalah estetika. Mengenai estetika, seniawan menjelaskan sebagai the study of nature of beauty in the fine art, yaitu mempelajari tentang hakikat keindahan di dalam seni. Estetika merupakan cabang filsafat yang mengkaji tentang hakikat indah dan buruk. Estetika membantu mengarahkan dalam membentuk suatu persepsi yang baik dari suatu pengetahuan ilmiah, agar ia dapat dengan mudah dipahami oleh khalayak luas. Estetika juga berkaitan dengan kualitas dan pembentukan mode-mode yang estetis dari suatu pengetahuan ilmiah. Selanjutnya, aksiologi filsafat pendidikan. Aksiologi bagian dari filsafat yang menaruh perhatian tentang baik dan buruk, benar dan salah, serta tentang cara dan tujuan. Terdapat dua kategori dasar aksiologis, objektif dan subjektif. Keduanya beranjak dari pertanyaan yang sama. Apakah nilai itu bersifat bergantung atau tidak bergantung pada manusia? Dari sini muncul 4 pendekatan etika. Yang pertama, teori nilai intuitif. Yang kedua, teori nilai rasional. Yang ketiga, teori nilai alamiah. Yang keempat, teori nilai emotif. Selanjutnya kita akan membahas tentang kegunaan aksiologi dalam ilmu pendidikan. Yang pertama, aksiologi ilmu pendidikan sebagai nilai kegunaan teoritis. Sebagai kegunaan bagi ilmu dan teknologi. Pemahaman terhadap konsep-konsep ilmiah pendidikan secara potensial mempunyai nilai kegunaan untuk mengembangkan isi dan metode ilmu pendidikan. Mengembangkan mutu profesional teori dan praktek pendidikan. Teori berkenaan dengan desain dan evaluasi kurikulum dan pengalaman-pengalaman belajar serta masalah pelaksanaan dan perbaikannya. Pada dasarnya, teknologi pendidikan adalah salah satu pendekatan pemecahan masalah pendidikan secara rasional, suatu cara berpikir kritis dan sistematis tentang belajar dan mengajar. Selanjutnya adalah kegunaan bagi filsafat. Konsep-konsep ilmiah yang dihasilkan oleh ilmu pendidikan secara potensial mengundang banyaknya kritik dari kalangan pengamat pendidikan. Maraknya kritik tersebut memberikan kondisi yang menunjang pada berkembangnya filsafat ilmu pendidikan.
kedua, aksiologi ilmu pendidikan sebagai nilai kegunaan praktis. Yang pertama, sebagai kegunaan bagi praktek pendidikan. Pemahaman tenaga kependidikan secara komprehensif dan sistematis turut serta menumbuhkan rasa kepercayaan diri dalam melakukan tugas-tugasnya. Penugasan materi yang mantap terhadap konsep ilmiah pendidikan akan menjadi seorang tenaga kependidikan yang bekerja konsisten dan efisien karena dilandasi prinsip pendidikan yang jelas terbaca, serta tindakannya menunjukkan arah yang jelas dan tidak asal-asalan. Yang kedua, kegunaan bagi seni pendidikan. Penerapan konsep-konsep bagi seni pendidikan dalam prakteknya perlu memperhitungkan terpenuhinya kebutuhan emosional berupa rasa puas, senang, ataupun rasa sejenisnya, dan dapat dicapai apabila dikemas dalam bentuk prosedur dan teknik-teknik pendidikan yang memperhitungkan aspek emosional. Baik, sekian pemaparan saya tentang konsep filsafat yang ditinjau dari dimensi aksiologis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa.